Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kedua ini kita akan lanjutkan tentang cara memulai berjualan online. Semoga setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman dapat tambah wawasannya untuk mulai berjualan online. Di video sebelumnya saya sudah bahas 5 hal yang teman-teman perlu kuasai dalam memulai berjualan online. Kalau teman-teman belum nonton video sebelumnya, silahkan lihat pada deskripsi video ini. Saya sudah sisipkan link untuk melihat video tersebut. Oke, di video kali ini kita akan fokus untuk membuat alat untuk mengukur atau mengetahui roadmap atau perjalanan kita dalam berjualan online. Semoga dengan alat ini teman-teman terbantu untuk memonitor atau mengetahui apa saja yang teman-teman perlu lakukan, yang sudah lakukan, dan hasilnya seperti apa saat teman-teman memutuskan untuk mencari rezeki lewat jualan online. Oke, jadi kita akan mulai membuat alatnya. Kita akan menggunakan program Microsoft Excel untuk mengukur 5 hal yang kita akan siapkan saat mulai berjualan online ya. Dari video sebelumnya, hal yang pertama adalah kanal, kemudian yang kedua adalah konten, yang ketiga adalah kontak, yang keempat adalah klik, dan yang kelima adalah konversi. Oke. Nah, di kanal ya teman-teman, checklistnya adalah seperti ini ya: nomor, kemudian kanal, username, password, email, dan WhatsApp, tanggal buat. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa membuat tabel seperti ini ya, untuk memonitor kanal-kanal apa saja yang sudah Anda miliki ya. Ini penting karena suatu saat teman-teman kalau sudah banyak membuat kanal itu mungkin akan lupa username-nya apa, password-nya apa untuk masing-masing kanal yang teman-teman buat ya. Contohnya misalkan satu Facebook, username-nya apa ya, username-nya misalkan biasanya username kalau di Facebook itu pakai email, misalkan bangpius@gmail.com. Oke, passwordnya misalkan sandi rahasia. Ini teman-teman perlu tulis ya, perlu tulis. Boleh di buku ya, boleh pakai Excel atau spreadsheet seperti ini. Kemudian emailnya biasanya tentu sama dengan username ya. Pas nomor WA-nya biasanya akun itu perlu melakukan verifikasi dengan nomor telepon, teman-teman bisa tulis juga di sini ya, misalkan nomornya berapa. Kemudian tanggal buatnya ya teman-teman perlu tulis nanti untuk mengukur akun ini dibuat tanggal berapa dan saat ini tanggal berapa, sudah berapa lama usianya, sudah berapa lama pertumbuhan kontaknya, itu teman-teman bakal ukur nanti seperti itu. Misalkan tanggal buatnya tanggal 20 Januari 2024. Oke, seperti itu. Begitu pula dengan yang lain, silakan teman-teman list sebanyak mungkin ya untuk memonitor akun-akun di kanal mana saja teman-teman sudah miliki atau sudah buat. Oke, itu yang pertama di bagian kanal ya, berupa tabel seperti ini. Nanti teman-teman tinggal tambahkan sesuai kanal yang sudah Anda buat. Kemudian di bagian konten, nah di bagian konten bisa Anda buat tabel seperti ini: nomor, kemudian kanal, lalu tanggal. Nah, ini tanggal 1 sampai tanggal 31 bisa Anda buat seperti ini. Oke, nanti tanggalnya Anda gabung. Kemudian ini juga bisa Anda gabung, kanalnya juga digabung. Ini Anda gabung saja. Oke, seperti ini. Nah, jadi untuk bagian konten teman-teman bisa bikin kalender konten seperti ini ya. Misalkan nomor 1 apa, kanalnya misalkan kanal Facebook, kanal story WA, kemudian kanal YouTube. Nah, ini ya teman-teman bisa tambahkan di bagian ini ya catatannya.
Jadi ini membantu teman-teman memonitor atau mempersiapkan atau merencanakan konten apa ya kan yang akan Anda isi di masing-masing kanal. Misalkan tanggal 1 kasih aja catatan di bagian review, bisa klik review. Kemudian new comment ya, kasih catatan misalkan tanggal 1 ingin posting doa awal bulan ya, jadi yang dikasih tanda seperti ini berarti sudah ada kontennya ya, teman-teman tinggal klik untuk melihat doa awal bulan. Nanti teman-teman bikin kontennya, yang penting rencananya dulu atau topiknya dulu sudah ada ya. Jadi teman-teman untuk bagian konten bisa bikin seperti ini. Oke, ini tinggal Anda tambahkan turun ke bawah sesuai jumlah kanal yang Anda miliki ya, berdasarkan yang Anda buat di sini. Jadi misalkan teman-teman punya kanal di WA, di YouTube, di Instagram, tulis semua seperti ini, TikTok. Lalu tinggal ditambahkan, direncanakan konten-konten apa saja yang Anda isi. Oke. Kalau misalkan Anda kurang nyaman dengan mode seperti ini ya, Anda bisa juga langsung menambahkan di bagian sale-nya. Misalkan tanggal 10 kontennya misalkan tawarkan promo bulan ini. Bisa langsung di sale-nya aja. Tapi ini teman-teman perlu atur biar ininya tidak menyeberang ke sale lain. Bisa atur seperti ini. Anda atur sebentar. Nah, bisa seperti itu. Ya. Jadi dia bisa terlihat ya. Boleh ya, boleh menggunakan mode seperti ini atau mode langsung isi seperti ini di dalamnya. Oke, nah ini untuk perencanaan konten. Selanjutnya kontak ya. Kontak itu model tabelnya bisa seperti ini. Nomor, kanal, kemudian kontak. Oke. Misalkan 1, 2, 3. Biasanya saya tambahkan juga berupa tanggal. Jadi tanggal ini adalah kapan kontak ini kita dapatkan. Oke, misalkan tanggal 30. Oke, kanalnya misalkan WA, nomor kontaknya berapa misalkan. Oke. Oke, Anda bisa menambahkan lagi di bagian ini ya, di bagian kolom-kolom selanjutnya, misalkan jenis kelamin, kemudian Facebooknya apa, Instagramnya apa, tanggal lahirnya berapa. Oke, semakin banyak atau semakin dalam Anda mengetahui identitas atau profil dari kontak itu semakin bagus ya. Kenapa? Saat Anda hendak membuat promo, teman-teman bisa menyesuaikan atau mengcustom promo teman-teman berdasarkan profil dari kontak tersebut. Misalkan ya, misalkan di sini bisa Anda tambahkan nama juga ya, nama. Misalkan Pius. Nah, Pius Anda tahu nomor WA-nya ini, Anda tahu dia seorang laki-laki. Kemudian Facebooknya juga Anda tahu, misalkan Facebooknya fb.com _ yang punya Google, misalkan begini ya. Instagramnya juga Anda sudah tahu. Oke, misalkan seperti itu. Kemudian tanggal lahirnya Anda tahu, misalkan 30/12/1989. Oke, Anda tahu seperti itu. Nah, misalkan Anda punya promo bulan Desember, Anda bisa menargetkan atau mengirimkan konten promo tersebut ke Pius ini karena kebetulan dia lahir di bulan tersebut ya. Misalkan dengan kata-kata khusus untuk Anda yang lahir di bulan Desember, silakan manfaatkan promo ini. Mungkin saja si Pius ini akan makan ya konten promo tersebut karena berhubungan dengan tanggal lahirnya seperti itu ya. Jadi semakin dalam Anda bisa memprofil sebuah kontak ya, semakin bagus ya. Jadi kalau bisa Anda tahu jenis kelaminnya, kalau perlu Anda tahu alamatnya dan lain sebagainya untuk keperluan customasi konten khusus untuk dia seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya klik cara membuat alat ukurnya, misalkan nomor, kemudian link, kemudian klik ya. Ya, ini teman-teman ada banyak versi yang teman-teman bisa buat ya, tapi tentu teman-teman butuh alat ukur ya. Alat ukur ini teman-teman perlu sebuah link yang bisa kita tahu berapa banyak yang klik secara harian atau bulanan. Ya, ini bisa Anda pakai misalkan Bitly ya, Bitly misalkan Bitly
ebook, office, dan bonusnya. Ini Anda tahu kliknya berapa ya. Tambah juga misalkan tanggalnya ya, tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai tanggal 31 ya. Ya, tanggal 31. Sebentar. Nah, kliknya nanti misalkan tanggal 1 yang klik misalkan 30, 20 dan seterusnya. Ini kalau Anda pakai Bitly itu bisa melihat ukuran kliknya berapa. Nanti kita akan bahas di video lain bagaimana cara menggunakan Bitly. Atau kalau Anda menggunakan seperti URL code juga bisa, urlcode.com. Bla bla bla, yaitu nanti linknya bisa Anda buat, atau bisa juga pakai repost.link. Itu juga bisa Anda pakai. Ya, seperti itu dan lain sebagainya, itu Anda bisa pakai ya. Untuk link ini silahkan lihat pada deskripsi video ini, saya sudah sisipkan. Untuk website ini silahkan Anda pakai, coba buat akun di sana dan Anda pelajari cara menggunakannya. Itu bisa Anda pakai untuk memonitor klik dari setiap konten Anda. Dan terakhir, konversi. Tentu konversi ini bagi saya berhubungan dengan berapa Anda dapat cuan dari setiap konten Anda. Ya, jadi misalkan Anda bisa buat seperti ini, nomor konten pembeli atau kontak, produk ya, produk, RP, tanggal. Anda bisa catat seperti ini ya. Misalkan satu kontennya misalkan promo produk A, kontaknya misalkan Pius. Kemudian bisa Anda tambahkan di sini link ya, karena kita ingin ukur link misalkan link order, link misalkan formulir order produk A misalkan dapat cuan misalkan 200.000, tanggal belinya misalkan tanggal 30 ya, misalkan seperti itu. Nah, ini Anda bisa pakai untuk memonitor, oh kontak ini sudah melakukan pembelian sekian banyak ya. Ini akan sangat membantu teman-teman saat melakukan strategi tangga penawaran ya. Tangga penawaran itu sebenarnya ya, setiap orang yang sudah pernah beli dengan Anda itu berpotensi untuk beli lagi dengan Anda saat Anda merilis produk baru ya. Makanya teman-teman untuk aktivitas atau riwayat konversinya itu teman-teman mesti catatnya rapi ya. Contoh paling sederhana dibuat seperti ini untuk tahu oh siapa saja yang pernah beli produk teman-teman atau yang menghasilkan konversi ya. Dengan begitu saat teman-teman merilis produk baru, maka yang sangat disarankan untuk dikenalkan pertama kali adalah orang-orang yang menghasilkan konversi ini, karena mereka sudah pernah kasih uang ke Anda, artinya mereka sudah pernah percaya kepada Anda, tinggal Anda follow up lagi ya. Biasanya konversinya lebih besar. Oke. Nah, tentu tabel-tabel ini teman-teman dapat modif sesuai keperluan ya. Saran dari saya seperti ini ya, ini untuk alat ukur saja. Ya, bagaimana teman-teman bisa mendata kanalnya, merencanakan kontennya, mendata database kontaknya, memonitor kliknya, memonitor konversinya ya. Ya, dengan alat ini teman-teman bisa membuat keputusan-keputusan di kemudian hari. Misalkan ya, dari monitor klik teman-teman bisa tahu, oh kalau klik ini itu kliknya besar ya. Teman-teman ingat, klik ini pernah teman-teman sebar di kanal mana saja. Ya, misalkan kliknya ini 100 ya. Misalkan Anda boleh tambahkan di sini ya, tempat sebar link. Misalkan Anda sebar ini di FB, ini di YouTube ya.
Anda lihat, oh dari YouTube kliknya banyak 100, dari Facebook hanya 30. Nah, teman-teman kalau misalkan keterbatasan waktu ya teman-teman bisa fokus ke sini saja ya. Oh, saya fokus ke YouTube saja karena kliknya lebih besar. Atau mungkin saat teman-teman ingin melakukan perbaikan konten. Nah, kok di Facebook kliknya 30, apa nih yang saya perlu perbaiki? Ya, Anda bisa perbaiki di konten Facebooknya ya. Jadi diperbaiki di Facebooknya yang mana kontennya yang perlu diperbaiki ya. Jadi ini membantu teman-teman melakukan evaluasi. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Kalau teman-teman butuh file ini ya, file ini tentu masih kasar ya. Cuma saya ingin memberikan wawasan kepada teman-teman bagaimana teman-teman membuat alat ukur untuk perjalanan jualan online-nya ya. Jangan sampai teman-teman memutuskan berjualan online tapi tidak punya alat ukur, nanti teman-teman akan capek sendiri, tidak tahu yang mana mau dievaluasi, tidak tahu yang mana perlu diperbaiki, dan akhirnya memutuskan untuk berhenti, balik lagi tidak berjualan online. Seperti itu, sangat sayang ya. Teman-teman sudah mulai menghabiskan banyak waktu, ujung-ujungnya teman-teman berhenti seperti itu. Padahal kalau teman-teman seriusin, mungkin butuh sedikit langkah lagi untuk mulai berpenghasilan lewat jualan online. Itu dia video ini, semoga membantu. Sekali lagi, kalau teman-teman butuh file ini, silahkan lihat deskripsi video ini untuk cara mendapatkan filenya. Sampai jumpa di video yang lain.